Sudah ada kemajuan teman-teman di kampung saya. Ternyata saya menjumpai sebuah kedai yang kedainya ini mirip-mirip seperti di Malaysia. Semua barang itu sudah diletak harganya. Harga buah salak cuma 3 ringgit teman-teman. Kalau uang Malaysia, limau juga 2 ringgit setengah. Kemudian untuk jeruk madu atau limau madu cuma 4 ringgit. Kalau musim kemarau seperti ini teman-teman, di sini tuh susah air ya. Jadi warga pun terpaksa harus mencari air yang ada di daerah lainnya. Para warga itu membawa botol-botol seperti ini ya teman-teman. Nanti akan dihantar ke sebuah sumur. Dan biasanya para warga akan beratur ya untuk mencari air. Seperti ini suasananya. Dan kali ini pun yang bawa motor istri saya. Karena kali ini saya pergi ke kampung yang ada di gunung teman-teman. Terjumpa sebuah kedai yang kedainya itu mirip-mirip seperti di Malaysia. Dan kali ini kebetulan saya akan mereview ya, karena istri saya sedang membeli buah tangan untuk dibawa ke saudara yang ada di kampung di atas pegunungan teman-teman. Seperti biasa naik motor, bukan naik mobil. Kalau siang hari seperti ini teman-teman, suasana di jalan raya itu begitu banyak motor sangat ya. Dan ini ada anak-anak sekolah agama yang baru saja pulang. Langsung kita masuk ke kedainya, jualan apa saja. Dan kendaraan roda 3 di Indonesia itu juga digunakan sebagai angkutan transportasi ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke kedainya. Di sini ada buah salak yang harganya 12.500. Kalau ringgit Malaysia sekitar 4 ringgitan ya. Untuk harga limau juga Rp10.000. Semuanya sudah tertulis ya. Ini benar-benar seperti di Malaysia. Ada telur dan harga telur di sini untuk 1 kilonya itu sekitar 8 ringgit ya. 24.000 itu telurnya dari kejauhan. Kemudian untuk buah tembikai. Buah tembikai di sini itu 1 kilo sekitar 6 ringgitan ya. Kemudian bukan 6 ringgit, sorry. Sekitar 3 ringgitan untuk buah tembikai 1 kilonya. Dan di sini juga ada harga gula. Kalau harga gula di sini itu agak lumayan mahal teman-teman. 5 ringgit ya gulanya. Kemudian untuk minyaknya 6 ringgit. Kemudian kita akan tengok harganya. Ternyata harga minyak pun juga lain-lain teman-teman. Telur ayam 24.000. Anggur manis 10 ringgit atau Rp35.000. Jadi seperti ini teman-teman. Kedainya ini sama-sama macam di Malaysia ya. Jadi semua barang-barang itu sudah ada harganya masing-masing ya. Jadi pengunjung tak perlu risau teman-teman. Ini sudah cukup lumayan modern teman-teman. Begini teman-teman, kalau seragam anak sekolah agama yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau sekolah agama anak-anak yang ada di Indonesia itu kalau pagi perempuan, nanti kalau tengah hari atau siang itu laki-laki. Kita akan melihat harga sayur-sayurannya di sini. Kalau untuk harga sayuran di sini itu lebih murah ya teman-teman. Kobis 1 kilo itu cuma 1 ringgit. Kalau di Malaysia kobis 1 kilo itu agak mahal ya. Dan seperti biasa kalau camilan di Indonesia itu kebanyakan kerupuk ya teman-teman. Kerupuk di sini aneka jenis sangat banyak sekali. Jumpa kedai buah ya atau kedai sayur-sayuran. Di sini seperti di Malaysia, jadi setiap barang sudah diletak harga. Dan ini kali pertamanya berada di kampung sebelah saya ya, keren sih, luar biasa. Tapi kalau di Malaysia jualannya juga seperti itu, semua barang-barang itu diletak harga ya. Suasana yang ada di kampung saya ini teman-teman, debunya itu begitu sangat banyak ya kalau kita lalu jalan raya. Sebab jalan raya yang saya lalui ini merupakan salah satu jalan yang biasanya dilalui lori atau truk-truk besar daripada gunung. Biasanya muatannya itu adalah pasir, batu, sehingga kalau diterpa angin debunya itu begitu sangat banyak ya. Apalagi di Jawa sekarang di bulan Agustus ini, Masya Allah cuaca begitu sangat panas ya. Jadi kalau tidak pakai mask itu agak sesak nafas teman-teman. Dan kali ini perjalanannya agak cukup lumayan jauh teman-teman.
Seperti ini ya sahabat-sahabatku, cuaca yang ada di Jawa kalau tengah hari itu begitu sangat panas banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di edisi video kali ini masih bersama vlognya Bang Toha Channel, seorang TKI Malaysia yang baru saja balik kampung. TKI Malaysia adalah kepanjangan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kebetulan hari ini saya ingin berkunjung ke rumah sanak famili ya, disebabkan ada sesuatu yang akan saya sampaikan ke rumah sanak famili saya. Untuk hari ini saya tidak berani naik motor untuk menuju puncak gunung ya teman-teman, sebab saya tidak terbiasa naik motor ke puncak gunung. Itu hari pernah jatuh ya saya naik motor ke puncak gunung. Itu sebabnya yang bawa motor adalah istri saya. Kalau istri saya ini sudah terbiasa naik motor menuju puncak gunung teman-teman. Jadi di edisi video kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat suasana perkampungan yang ada di kampung saya. Ini juga termasuk kampung saya. Sebenarnya kalau kampung yang saya tinggali ini agak cukup lumayan jauh ya, mungkin sekitar jaraknya 20 menitan. Kali ini naik ke puncak gunung karena saya punya saudara-saudara itu rumahnya berada di atas gunung ya teman-teman. Jadi mereka tinggal di atas gunung. Kalau di Jawa itu teman-teman, di gunung yang tinggi-tinggi pun juga ada kampungnya ya. Jadi seperti ini suasana kampungnya. Di sebelah sini ada musola. Kebanyakan kalau warga kampung yang ada di atas pegunungan di Jawa, rata-rata mereka mayoritas itu beragama Islam semua. Jadi di sini kalau untuk masjid, suro di sini juga begitu sangat banyak lah, sebab penduduknya juga padat dan rapat teman-teman. Seperti ini teman-teman, suasana perkampungan yang ada di pegunungan ya. Kalau perkampungan yang ada di Malaysia itu rumahnya jarang-jarang ya teman-teman. Tapi kalau untuk perkampungan yang ada di Indonesia, meskipun berada di puncak bukit atau puncak gunung, rumahnya itu tetap padat dan rapat ya. Perlu skill yang terbiasa untuk naik ke perkampungan ini ya teman-teman. Karena jalanannya itu sangatlah tinggi ya. Dan kali ini saya melihat persiapan warga yang akan merayakan acara karnaval di hari kemerdekaan ya. Dan kini saya sudah mulai naik gunung ya teman-teman. Jadi kalau naik gunung itu motor harus laju supaya tidak turun bawah ya. Kalau di pegunungan yang ada di Indonesia rata-rata kiri kanan itu pohon kayu jati ya teman-teman, bukan pohon kelapa sawit. Tapi kalau di Malaysia biasanya perbukitan kiri kanan itu ditanami pokok sawit. Kalau di kampung saya di Jawa itu tiada pohon buah kelapa sawit ya teman-teman. Kalau di Indonesia buah kelapa sawit itu biasanya ditanam di daerah Kalimantan dan Sumatera. Karena daerah Kalimantan dan Sumatera ini untuk cuaca dan iklimnya ini kurang lebih sama seperti di Malaysia teman-teman. Tapi kalau di perkampungan Jawa ya seperti ini teman-teman. Ternyata di sini juga ada sebuah perkebunan pepaya atau buah betik. Wow, keren sekali ya. Di sana juga ada sebuah rumah untuk itu ya, istirahat sambil makan buah pepaya. Biasanya yang punya kebun-kebun seperti itu orang yang cukup lumayan berada, teman-teman. Di sini itu untuk kiri kanannya kebanyakan ladangnya itu kering ya, teman-teman. Tidak ada tanaman apapun. Ya, karena cuaca di Jawa panas. Hari ini mau ke sanak famili ya. Jadi kalau di Jawa misal kata mau membuat kenduri sunatan, kita harus pergi ke rumah sanak famili ya. Kita mendatangi rumahnya satu persatu. Meskipun di era zaman sekarang itu sudah ada WhatsApp, tetapi kalau kebiasaan masyarakat yang ada di kampung saya itu kita harus mendatangi harus mendatangi rumahnya ya. Dari rumah satu nanti pindah ke rumah satu lainnya. Jadi kita sambil jalan-jalan, sambil bercerita, sambil berbagi informasi teman-teman. Saya pulang merantau itu karena ada hal ini teman-teman. Kemarin saya itu ditelepon anak saya ya kan. Bapak pulang segera cepat karena saya mau minta disunat gitu. Jadi anak minta disunat ya terpaksa saya harus pulang
merantau dari Malaysia ya. Jadi ada acara hajatan kecil-kecilan lah. Nanti kalau anak saya melaksanakan acara hajatan kecil-kecilan, saya juga akan tunjukkan videonya supaya sahabat-sahabatku daripada Malaysia juga bisa saling berbagi informasi ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Di sini itu teman-teman, untuk sumber mata airnya itu agak sulit ya. Kalau di daerah kampung pegunungan, walaupun sebelah di sini itu ada sumber mata airnya, belum tentu di kampung sebelah sana ada sumber mata airnya. Kalau saya lihat ya, setiap kampung-kampung di sini tuh perbedaannya seperti itu. Untuk kebutuhan air yang ada di kampung-kampung pegunungan seperti ini teman-teman, itu harus mengandalkan sumber mata air. Tidak seperti di perkampungan yang ada di Malaysia ya. Kalau perkampungan yang ada di Malaysia itu warga mengambil keperluan air atau air yang diperlukan warga itu daripada itu ya, saluran air kerajaan masing-masing ya. Biasanya dari sungai ya, dari sungai, kemudian airnya diolah, difilter sehingga jernih, nanti akan dialirkan dari rumah warga ataupun dialirkan ke perkebunan-perkebunan. Kalau di kampung Jawa, kalau kita punya kebun ladang, kalau nggak ada sumber mata airnya itu juga sulit ya teman-teman untuk bisa bercocok tanam. Seperti ini jalannya, memang jalan yang ada di kampung pegunungan itu tidak begitu halus teman-teman. Kalau perkampungan yang ada di Malaysia kan jalanannya begitu halus ya. Video ini bukan tentang perbandingan ya teman-teman. Tolong harap itu ya, istilahnya jangan disalahartikan. Karena saya seorang perantau dari Malaysia dan saya juga sering lah melihat atau ngevlog di perkampungan yang ada di Malaysia yang dimana jalanannya itu begitu sangat bagus. Tapi kalau di beberapa daerah kampung yang ada di Indonesia itu kadang-kadang jalanannya itu kurang bagus ya teman-teman. Cuaca hari ini benar-benar panas teman-teman, karena tepat pukul 12 ya. Jadi kalau 12 tengah hari di Indonesia, di Malaysia itu pukul 1 ya teman-teman. Jadi selisih 1 jam. Perjalanan kali ini memang cukup agak panjang dan melelahkan juga teman-teman, karena rumah saudara saya itu berada di atas puncak. Nah ini dia teman-teman, kita sudah sampai di puncaknya yang begitu sangat tinggi sangat. Tadi saya sampai deg-degan ya, atau terkejut ketika istri saya yang bawa motor begitu sangat lewaju. Namun istri saya ini sudah terbiasa kalau naik di perkampungan pegunungan di sini ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, setelah menempuh perjalanan yang agak begitu sangat panjang sekali, akhirnya sampai di puncak pegunungan dengan selamat. Seperti ini kondisi suasana perkampungannya teman-temanku semua. Luar biasa. Jadi istri saya terbiasa naik puncak gunung ya. Jadi kalau bawa motor itu lebih laju daripada saya. Sedangkan saya jarang-jarang untuk pergi ke daerah perkampungan pegunungan teman-teman. Dan mari kita masuk ke dalam rumahnya seperti apa rumah yang ada di perkampungan di sini. Kalau tidak pakai emas itu teman-teman, masya Allah debunya luar biasa. Apalagi jalan-jalan yang ada di sini itu kebanyakan rusak ya. Jadi kalau dilalui motor kena angin, masya Allah debunya luar biasa. Kalau nggak pakai emas itu bisa apa? Flu ya teman-teman, atau sesemuh. Oke, saya akan menunjukkan rumahnya seperti apa di kampung yang ada di pegunungan. Jadi rumah adat Jawa seperti ini ya teman-teman. Nah, kali ini saya juga akan menunjukkan sebuah sumurnya. Rumah saudara saya ini punya sumur di sampingnya. Kira-kira sumurnya masih ada airnya atau tidak. Biasanya kalau petang-petang itu ramai orang yang mengambil air di sini ya teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Agar bisa mendapatkan air harus punya sumur teman-teman. Seperti ini sumurnya. Kalau seperti ini sumur yang sudah tua ya. Umurnya sudah sekitar puluhan tahun teman-teman. Dan ini pun kalau musim panas seperti ini, airnya tinggal sedikit ya. Tidak begitu banyak teman-teman. Cuacanya begitu panas banget teman-teman. Walaupun cuaca panas teman-teman, tapi di pegunungan itu kalau untuk pokok buah-buahan itu masih hijau ya. Di sini ada pokok buah mangga, kemudian di sini ada pokok buah jambu teman-teman.
suasana kampung yang ada di puncak gunung seperti ini teman-teman. Jadi mungkin video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan teman-temanku semua yang belum pernah ke kampung pegunungan di Indonesia. Kali ini kita akan pergi ke kebun tembakau karena saudara saya sedang berada di sawah atau di ladang. Jadi kita akan pergi ke sana sambil melihat suasana ladang tembakau yang ada di perkampungan Indonesia. Luar biasa, butuh perjuangan keras untuk mencapai kampung yang ada di atas pegunungan. Beruntungnya istri saya yang bawa motor begitu hebat sekali. Sudah terbiasa, Dik? Sudah terbiasa? Sudah. Terbiasa naik gunung? Sudah terbiasa. Kalau bapak yang bawa takut gak? Trauma. Kalau bapak yang bawa trauma? Iya. Kata anak saya kalau saya yang bawa trauma, sebab saya pernah bawa motor terjatuh bersama anak dan istri, sehingga istri saya yang lebih pandai naik motor kalau naik ke atas puncak gunung. Seperti ini teman-teman, suasana kebun ladang tembakau yang ada di atas gunung ya teman-teman. Kali ini kita akan menuju ke ladang tembakau punya saudara saya. Jadi dari kejauhan kita bisa melihat ladang tembakaunya. Di sini untuk sawah-sawahnya juga ditanami jagung sebagian. Tapi untuk di area yang ujung sana sebagian ditanami tembakau. Tapi kalau untuk menanam tembakau seperti ini teman-teman, di saat susah air seperti ini, itu agak rumit ya. Bahkan saudara saya kalau mengambil air itu ambil daripada lori, kemudian diletak itu di kolam. Nanti kalau sudah airnya diisi dari lori, maka saudara saya itu akan mengambil tong untuk menyiramkan tanaman tembakaunya teman-teman. Di sini bahkan warga itu sudah kekeringan teman-teman. Kalau untuk mengambil keperluan air untuk memasak dan juga untuk mandi itu harus ambil di daerah kampung yang di ujung sana teman-teman. Dan ini cara pengeringan tembakau. Jadi dijemur terlebih dahulu teman-teman. Kalau yang ini itu ya dipotong-potong menggunakan mesin, kalau sudah kering diletak di dalam plastik. Ya seperti ini teman-teman kehidupan di kampung pedesaan yang ada di Indonesia. Dan ini tanaman tembakaunya. Karena sedikit kurang air ya, jadi tanaman tembakau yang ada di sini itu tidak begitu terlalu subur ya teman-teman. Kalau tembakau jika airnya tercukupi, daunnya itu lebar-lebar teman-teman. Tapi kalau airnya kurang ya agak kurus-kurus ya. Kali ini saya beserta anak saya, istri saya sampai terbelit-belit lidah saya teman-teman. Mau balik dulu ya teman-teman. Ini dia warga yang kekeringan, harus menyiapkan tong-tong air ya untuk mengambil air di daerah lain. Warga di perkampungan pegunungan kalau musim kemarau seperti ini cari air itu harus ke ujung sana ya, ke sumurnya. Itu pun ramai yang beratur. Kali ini berkunjung ke rumah saudara istri saya. Jadi saudara istri saya itu rumahnya itu berada di atas gunung ya. Jadi harus menghampiri dari rumah satu ke rumah satu lainnya. Untuk kali ini orangnya tengah cari air ya. Jadi warga di sini tuh kalau musim kemarau harus cari air itu ke kampung sebelah sana teman-teman. Itu pun harus beratur ya, atau antri kalau dalam bahasa Indonesia. Cuacanya sangat panas sekali meskipun di atas gunung ya. Sebagian untuk kawasan di atas gunung itu ada yang mudah sumber mata airnya, sebagian ada juga yang sulit. Tadi saya aja naik itu istri saya yang bawa, sebab istri saya itu terbiasa naik ke sini ya. Tapi kalau saya nggak terbiasa, takutnya jatuh. Sebab pernah ya saya bawa istri saya dan anak saya itu untuk naik gunung, tetapi pernah tergolek. Jadinya saya sedikit trauma teman-teman. Ini benar-benar di atas puncaknya. Walaupun cuaca kemarau teman-teman, kalau di gunung itu masih kita melihat tanaman-tanaman yang menghijau ya. Tanaman-tanaman yang menghijau teman-teman. Dan udaranya di sini juga cukup lumayan sejuk teman-teman. Dan ini anak bujang saya yang selalu setia menemani. Salam Dek, salam. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kita berteduh dulu sambil beristirahat, sambil menunggu saudara saya yang tengah
cari air ya. Jadi kalau musim kemarau itu memang susah kalau tinggal di atas pergunungan. Untuk sumber mata air pun terbatas teman-teman. Biasanya ada juga bantuan ya air daripada pemerintah. Ada mobil truk yang bawa muatan air untuk disalurkan ke warga sekitar teman-teman. Kalau rumah yang ada di atas gunung ini teman-teman tidak perlu aircon, tidak perlu kipas angin teman-teman. Meskipun cuaca panas tapi angin di sini begitu sangat kuat ya. Jadi panasnya itu tidak terasa. Kalau di kampung gunung kebanyakan warga memiliki kendaraan motor ya. Karena kalau mobil itu harus bisa menyetir atau harus bisa mengendarai yang pandai. Kalau tidak pandai ya takut terjatuh. Seperti ini teman-teman, nuansa suasana perkampungan yang ada di atas gunung ya. Jadi anginnya begitu kuat dan udaranya begitu sangat sejuk. Oke teman-teman, kita akan pulang ya. Dan ternyata dalam perjalanan kali ini saya terjumpa warga yang sedang merayakan karnaval hari kemerdekaan teman-teman. Seperti ini suasananya teman-teman. Satu kampung itu jadi merayakan itu teman-teman, karnaval ya, keliling kampung. Penari jatelane pundi ya? Penari jatilan mempersiapkan diri yo. Masuk barisan penari jatilan. Penari jatilan di belakang penari duduk.